peserta di Logame Academy, ketemu lagi dengan saya Restia dan Yoma. Kali ini kita akan membahas tugas minggu ke-10 tentang problem solving. Sebenarnya nih tugas kayak detektif-detektifan itu yang siapa sih yang salah. Ya kita kan nggak bermaksud mencari siapa yang salah beneran, cuman kita ingin tahu miss dari project ini di mana dan kira-kira sebagai produser bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut, gitu ya. Nah, untuk permasalahannya sendiri adalah masih di misteri yang ini. Masih di misteri yang itu lagi. Nah, terus ternyata ada kesalahan dalam implementasi aset visual effect power up karena tidak sesuai dengan desain yang telah disepakati. Seperti itu. Nah, terus siapa orang pertama yang akan kamu tanyakan terkait problem tersebut? Kita coba lihat jawabannya. Oke, ini ada jawaban dari siapa? Muhammad Naufal Noriwan dari Binus Bandung. Oke. Siapa orang yang pertama kamu tanyakan terkait problem ini? Programmer dulu. Kenapa ya? Cuman ada benernya sih, karena yang terjadi kan kesalahan implementasi. Yang implementasi kan seharusnya programmer. Ya, makanya kita datangin si programmernya dulu, terus tanyain, ini emang salah ya? Coba diliatin dong, kita emang bagusnya ngecek dulu sih, bener-bener salahkah atau ada salah ngetes atau salah gimana? Atau salah naruh misalkan. Oke, terus programmernya bilang, saya sudah mengimplementasikan sesuai aset yang diberikan. Nah, lalu apakah yang akan kamu lakukan? Nah, kalau dari sini jawabannya adalah mengkaji ulang hasil kerja programmer apakah benar-benar sesuai dengan aset yang diberikan artis. Apabila programmer benar-benar telah mengimplementasikan sesuai dengan aset artis, maka hasil kerja programmer tidak ada masalah sama sekali. Oke, jadi programmernya tidak bermasalah, lalu kita lanjut bertanya kepada artisnya. Oke, tapi ini bagus sih karena dia ya emang nge-recheck lagi yang dikerjain. Terus artis berkata, saya sudah menyelesaikan animasi tersebut dan memberikan asetnya kepada programmer sesuai waktu yang ditentukan. Apa yang kamu lakukan pada tahap ini untuk mencoba menyelesaikan problem tersebut? Oke, jawabannya mengkaji ulang hasil kerja artis, apakah animasi dan aset tersebut benar-benar sesuai dengan rencana, meskipun dapat diselesaikan dalam tepat waktu, meninjau ulang kebutuhan atau kekurangan artis seperti deadline, SDM, fasilitas, dan sebagainya. Oke, jawabannya Oke juga. Cuman mungkin lebih ke ini juga sih. Kayak ada sebuah misteri di sini, ada foto. Kayaknya perlu direkonfirmasi lagi kepada artisnya. Apakah artis sudah benar-benar memahami brief dari desain yang diberikan seperti itu. Misalkan game desainnya bilang, saya inginnya untuk visual efeknya itu fit in gitu misalkan, atau nyala-nyala warna orange gitu. Nah, itu perlu direkonfirmasi lagi ke artisnya apakah mereka memiliki ekspektasi yang sama terhadap desain dari visual efeknya seperti itu. Nah, tapi sebagai produser biasanya kita harus ngecek sih. Jadi begitu si artis dia bikin visual efeknya, harusnya kita cek tuh si visual efeknya udah sesuai atau belum. Nah, ini bisa jadi juga sih produsernya yang kurang ngecek juga, karena harusnya sih ya begitu aset apa aja yang udah beres kita yang ngecek. Terus kalau ada waktu implementasi yang salah, bisa aja dari produsernya sendiri juga nggak ngecek detail si hasil kerjaan anak buahnya. Oke, seperti itu. Dan baiknya lagi untuk mengurangi adanya kesalahan agar tidak terjadi permasalahan itu, meminimalisir brief itu dibuat sedetail-detailnya kayak gitu. Bisa jadi sebenarnya ini permasalahan juga dari game designer karena game designernya cuma cerita, saya pengen kayak gini gitu, tapi tanpa memberikan referensi kepada artisnya sehingga si artisnya sendiri bingung atau kalau nggak memikirkan hal yang lain itu apa yang pernah dia mainin gitu, seperti itu. Emang kadang-kadang beda persepsi itu sering terjadi sih. Jadi semakin detail si dokumentasinya, makanya semakin bagus. Kenapa kita harus detail? Karena biar semuanya clear, jelas. Jadi semua ngerjain apa yang dipikirin sama ininya sih, sama kebutuhan si gamenya. Oke.
Lalu untuk mencoba menyelesaikan di sini dibilang meninjau ulang kebutuhan atau kekurangan, oke, gitu, seperti deadline, SDM, fasilitas dan sebagainya. Jadi memang ada, kalau misalkan ada permasalahan seperti ini, sebaiknya memang dilihat lagi bagaimana sih impact dari permasalahannya ini gitu, dan kalau ingin di solve kira-kira kapan gitu ya nge-solve-nya gitu. Terus butuh waktu berapa lama? Apakah masih sesuai sama timeline dan budget mungkin? Dan apakah sebuah bagian itu tuh merupakan part yang sangat penting untuk dikerjakan seperti itu. Tapi karena ini sebenarnya permasalahan tim, berarti saya mau nggak mau emang harus dikerjakan ya. Oke. Terus paling di sini yang masih kurang itu si fishbone diagramnya. Nggak apa kalau misalkan mau nyusul aja kalau mau direvisi. Terus jelaskan apa yang kamu lakukan sebagai produser. yang dilakukan sebagai produser buat namanya hal tersebut ya tadi ya, menjawab ulang kebutuhan. Ditambah lagi mungkin melakukan penjadwalan untuk membuat revisi dari visual effect tersebut. Tapi bagusnya sih emang kalau misalkan kita ngadapsi Scrum itu kan ada sprint planning sama sprint review tuh. Nah di sprint planning kan kita udah ngajabarin nih mau ngerjain apa aja, list-listnya. Terus di sprint review di akhir minggu, biasanya 2 minggu itu kita bakal ngebahas lagi bareng sama timnya apa aja sih yang udah dikerjain. Itu lebih dikasih lihat si ininya juga, apa namanya, hasil mau bilang bukti cuman kesannya kayak itu sekali. Nah ya, hasil kerjaan itu nanti dicek lagi, dites lagi. Kalau misalkan emang ada yang kurang tepat baru dibahas di situ dan dikerjain di sprint berikutnya. Iya. Oke, jadi begitu pembahasan tugas kali ini. Terima kasih sudah mengumpulkan. Buat yang belum mengumpulkan, cepat segera mengumpulkan karena tugas yang kali ini sebenarnya tidak terlalu panjang ya. Oke, dan bisa dipikirkan dengan cukup cepat seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di minggu depan.